Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 170A calon guru penggerak angkatan 7. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi di ruang kolaborasi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, inilah tim kami yang beranggotakan Bapak Subarno SPD MPD, Ibu Saryanti SAG, Ibu Ajeng Alisa Narulita SPD, dan juga Ibu Apoteker Juni Purnamawati SFAM. Berikut adalah situasi pembelajaran berdiferensiasi pada level SMK. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WhatsApp grup kelas. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Terdapat bagian timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarannya. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam beragam bentuk, baik poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu, di sesi selanjutnya, murid-murid akan kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu, Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa, ia memberikan semangat. Untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta pun membagikan slide presentasinya ke dalam WA kelas. Tak lupa, Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi, tak lupa mencatat sumber informasinya. Saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di
Di dalam pertemuan kelompok kecil ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Ceta dan murid-muridnya berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu, Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok-kelompok tersebut, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam beragam bentuk, poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Kemudian, ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Kemudian, kami melakukan analisis pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil gaya belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Yaitu, Pak Ceta menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian Pak Ceta menyediakan fasilitas sosial media, yaitu grup WhatsApp sebagai ruang konsultasi bagi murid yang masih kurang dimengerti oleh murid terhadap materi transaksi online. Selanjutnya, Pak Ceta membebaskan siswa untuk merangkum materi transaksi online berupa PowerPoint, mind map, poster, note, dan lain-lain sesuai dengan profil gaya belajar siswa agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Pak Ceta juga menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan selanjutnya, Pak Ceta juga membagikan slide presentasi materi transaksi online melalui grup WhatsApp. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Yang pertama, Pak Ceta menggunakan strategi diferensiasi konten. Dibuktikan dengan menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Pak Ceta juga memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu mendapatkan pemahaman yang lebih baik bagi siswa yang miskonsepsi. Kemudian, Pak Ceta juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses. Selain menggunakan model discovery learning, Pak Ceta menyediakan fasilitas sosial media sebagai ruang konsultasi bagi murid yang masih kurang dimengerti oleh murid terhadap materi transaksi online. Yang ketiga, Pak Ceta juga menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Produk rangkuman materi berupa PowerPoint, mind map, poster, note, dan lain-lain sesuai dengan profil gaya belajar murid agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Dan analisis yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, asesmen informal, yaitu asesmen yang dibuat dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Kemudian yang kedua, memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Demikian tadi paparan hasil diskusi kami. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.